Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang blockchain atau cryptocurrency. Fintech cryptocurrency adalah perpaduan antara teknologi keuangan atau fintech dengan mata uang digital atau cryptocurrency. Ini adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi yang sangat kuat untuk mengamankan transaksi. Nah, berbeda dengan uang kertas atau koin yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun bank sentral, ya, cryptocurrency ini nggak ada tuannya atau tidak mempunyai otoritas pusat dan beroperasinya pada sistem yang disebut blockchain. Blockchain itu apa sih? Kita lihat. Blockchain itu adalah teknologi yang merekam semua transaksi dalam sebuah buku besar digital yang didistribusikan ke banyak komputer. Setiap transaksi akan ditambahkan ke blok yang baru dan kemudian dihubungkan dengan blok sebelumnya dengan membentuk rantai. Makanya disebut blockchain. Hal ini membuat data transaksi sangat sulit untuk diubah atau dihack atau diretas. Kemudian ada desentralisasi, yaitu tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan manapun yang dapat mengendalikan jaringan cryptocurrency. Transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa ada perantara, tanpa ada sentralnya. Kemudian masalah keamanan. Kriptografi yang digunakan dalam cryptocurrency membuat transaksi sangat aman. Setiap transaksi harus diverifikasi oleh banyak komputer dalam jaringan sebelum ditambahkan ke blockchain. Keunggulannya apa untuk cryptocurrency? Yang jelas transaksi cepat dan murah. Transaksi cryptocurrency biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan transfer bank tradisional, terutama untuk transaksi lintas negara atau lintas wilayah atau lintas benua. Kemudian ada transparansi keunggulannya. Semua transaksi tercatat secara publik di blockchain, sehingga mudah untuk melacak dan memverifikasi. Karena tadi yang seperti saya bilang, semua transaksi dicatat dalam blok dan ditimpa untuk transaksi sesudah itu. Jadi semua dari awal tahu ini kemana aja. Kemudian aksesibilitas. Siapapun yang mempunyai koneksi internet dapat berpartisipasi dalam jaringan cryptocurrency. Kemudian ada potensi investasi. Nilai beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin itu meningkat secara signifikan. Harganya sekarang udah 1,6 juta kalau nggak salah satu Bitcoin US dollar ya. Bitcoin ini contohnya ada Bitcoin yang paling terkenal ya, karena itu adalah cryptocurrency pertama. Kemudian cryptocurrency contoh yang kedua adalah Ethereum. Kemudian ada Binance Coin, itu berupa token asli dari bursa cryptocurrency terbesar di dunia. Dapat digunakan di mana saja cryptocurrency ini. Bisa digunakan untuk pembayaran, untuk online maupun sekarang juga ada yang bisa offline, bisa menerima pembayaran cryptocurrency. Kemudian bisa digunakan untuk investasi, untuk remittance atau pengiriman uang ke luar negeri dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian bisa digunakan untuk kontrak cerdas, memungkinkan pembuatan kontrak yang otomatis dan transparan di atas blockchain. Risiko dan tantangannya tentu ada, yaitu volatilitas. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif, sehingga berinvestasi di dalamnya bisa juga sangat berisiko. Kemudian masalah regulasi. Peraturan mengenai cryptocurrency masih terus berkembang di banyak negara dan biasanya tidak sama. Kemudian masalah teknis. Menggunakan cryptocurrency membutuhkan pemahaman teknis yang cukup tinggi. Kemudian masalah keamanan. Walaupun menggunakan teknologi kripto, ya, pengguna tetap harus berhati-hati terhadap penipuan maupun serangan dari hacker. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang tokenization dalam blockchain. Tokenization itu adalah proses mengubah aset fisik atau digital menjadi representasi digital yang disebut token. Token ini kemudian disimpan dalam blockchain, yaitu teknologi buku besar yang terdesentralisasi ke banyak komputer dan aman. Setiap token mewakili kepemilikan atas bagian atau seluruh aset yang telah ditokenisasi. Mengapa tokenisasi ini penting dalam fintech? Pertama, likuiditas yang lebih tinggi. Yang aset yang sebelumnya sudah diperdagangan seperti properti atau currency yang nilai miliaran dolar gitu, dapat dipecah menjadi token yang lebih kecil dapat diperdagangkan dengan lebih mudah. Kemudian aksesibilitas. Tokenisasi membuka peluang lebih bagi banyak orang untuk berinvestasi pada aset-aset yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh investor institusi yang nilai biasanya investasinya dalam jumlah besar. Kemudian kita berbicara masalah efisiensi. Proses transaksi akan menjadi lebih cepat dan efisien karena dilakukan secara digital di atas blockchain. Kemudian transparansi, semua transaksi tercatat di blockchain sehingga mudah dilacak dan diverifikasi. Kemudian keamanan, teknologi blockchain memberikan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi aset digital Anda. Contoh penggunaan tokenisasi, pertama real estate. Sebuah properti dapat dibagi menjadi ribuan token
Setiap token mewakili kepemilikan atas bagian kecil dari properti tersebut. Misalkan ada menara terbesar di dunia, ya kan, Abus nilainya sekian ratus miliar dolar. Itu kalau dibikin tokenisasi dapat dibagi menjadi ribuan token, nilai satuannya akan lebih kecil sehingga investor-investor bisa lebih banyak mempunyai kesempatan untuk memperoleh aset tersebut. Kemudian saham perusahaan dapat ditokenisasi sehingga memungkinkan perdagangan saham dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Karya seni juga dapat ditokenisasi, dapat dipecah menjadi token memungkinkan banyak orang untuk memiliki bagian dari karya tersebut. Kemudian bisa diterapkan di komoditas. Emas dan minyak dapat ditokenisasi untuk mempermudah perdagangan. Selain itu ada manfaat lain dari tokenisasi untuk pembiayaan, ya kan? Kemudian untuk program loyalitas, ya kan? Perusahaan dapat memberikan token sebagai hadiah kepada pelanggan setia mereka. Kemudian governance dapat digunakan untuk memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam pengambilan keputusan organisasi. Tentu ada tantangan dalam tokenisasi. Yang pertama jelas regulasi. Regulasi mengenai tokenisasi ini masih terus berkembang dan berbeda-beda di setiap negara. Kemudian tantangan dalam teknologi. Karena membangun infrastruktur yang mendukung tokenisasi ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Kemudian market acceptance atau penerimaan pasar. Masih banyak investor yang belum sepenuhnya memahami konsep tokenisasi.